Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Jadi, teman-teman, kali ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman semua, kepada teman-teman pemula yang baru mengenal aplikasi Microsoft Word, ya. Saya akan berikan atau kita akan belajar mulai dari dasar banget, mulai dari nol sampai teman-teman bisa membuat suatu dokumen atau file ya di dalam Microsoft Word. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai tutorialnya. Silakan teman-teman persiapkan untuk media belajarnya, aplikasinya dibuka. Nah, kemudian untuk tampilan awal seperti ini teman-teman, seperti yang teman-teman lihat ya. Ini disebut dengan work area atau lembar kerja. Oke. Kemudian untuk menu-menu yang di atas ini namanya adalah menu bar ya. Menu-menu yang digunakan di dalam proses kita menggunakan aplikasi Microsoft Word ini. Kemudian di sini ini yang dinamakan rules atau penggaris. Kemudian yang disebut kursor adalah garis tegak yang berkedip-kedip ini. Kemudian teman-teman, kalau teman-teman pernah melihat lembar kerja ada bingkai, itu namanya text boundaries. Itu bisa kita munculkan dan kita hilangkan ya. Itu untuk memunculkannya teman-teman bisa pergi ke file, option, kemudian di bagian advance, teman-teman cari yang namanya show text boundaries. Nah ini, kemudian klik OK. Nah sekarang ada bingkai atau text boundariesnya sudah muncul. Oke teman-teman, untuk membuat suatu lembar kerja yang pertama adalah kita setting bagian kertasnya, ukuran kertasnya yang akan kita gunakan, atau yang di dalam istilah pengaturan di Microsoft Word itu namanya adalah page layout. Nah seperti ini. Yang pertama diatur adalah size ya, atau orientation dulu lah teman-teman. Nah, orientation ini ada dua, ada yang portrait dan landscape. Umumnya menggunakan portrait. Jadi portrait itu yang tegak lurus seperti ini. Ini portrait. Dan kalau landscape dia bentuknya seperti ini, horizontal. Nah, jadi kalau teman-teman itu kebutuhannya menggunakan kertas landscape ya teman-teman rubah dulu di bagian orientation ini. Supaya jangan ngeditnya di portrait kemudian waktu dicetak mau landscape, nanti ukurannya akan berbeda teman-teman. Oke, kalau sudah ditentukan orientasinya, sekarang kita tentukan size-nya ya. Untuk menentukan size teman-teman masih di menu page layout, silakan teman-teman pilih ya sesuai kebutuhan. Ada letter, legal, A5, A4, bahkan F4 juga ada ya, biasa umumnya A4. Dan kalau sudah bagian margin, artinya kita atur untuk margin kertasnya mulai dari ukuran, sebentar ya mulai dari ukuran batas atasnya dan batas sisi kanan kirinya, batas bawahnya juga kita bisa atur. Itu bisa melalui menu margin, kemudian pilih custom margin. Nah di sini untuk tempat pengaturannya ada top ya, left, bottom, right. Nah, tinggal teman-teman tentukan saja berapa ukurannya ya. Top mungkin 3, kirinya 4 biasanya untuk menjilid. Di sini juga 3. Teman-teman juga bisa gunakan panel atas bawah ini ya.
Nah, seperti itu. Oke, orientasi juga bisa diatur di sini sebenarnya. Dan paper juga bisa diatur di sini. Ini untuk cek lagi aja teman-teman. Semoga supaya tidak ada perubahan. Layout biasanya default saja seperti ini. Nah, ini untuk pengaturan header footer nanti kita bahas ya. Kita belajarnya bertahap. Oke, kalau sudah semuanya tinggal diklik OK. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat sudah ada perubahan di bagian marginnya. Nah, oke. Kalau udah sekarang sudah selesai ini teman-teman untuk pembuatan setting kertasnya atau ukuran kertasnya. Oke, kita akan belajar per menu ya teman-teman. Kita akan bahas dari menu home sampai menu view. Nah, kalau menu developer ini dia sebagai opsi ketika teman-teman menggunakan makro ya. Itu untuk tingkat mahir. Oke, di menu home ini teman-teman bisa melakukan pengubahan di bagian style font. Nah, kita coba tampilkan teksnya ya. Kita bisa pilih atau gunakan fungsi atau perintah seperti ini. Nah, lalu kita ubah dulu untuk style fontnya. Kita ubah ke Times New Roman. Ini banyak sekali untuk jenis-jenis style fontnya ya. Oke, kita pakai Times New Roman saja. Kemudian font size-nya kita pilih 12. Oke, kalau sudah di sini ada namanya dari sisi dulu ya. Ini tidak berfungsi. Kalau ini akan berfungsi ketika kita melakukan selecting atau block seperti ini. Nah, sini ada cut dan copy. Cut dan copy ini bisa gunakan tombol kombinasi. Kalau teman-teman sorot di sini ada toolkitnya, ada cut yaitu CTRL X. Nah, kemudian untuk copy ya CTRL C. Untuk paste dia di sini. Karena belum kita cut, kalau kita CTRL C, nah langsung dia aktif. Nah, di sini kita bisa pilih paste. Ya, cara copy paste seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi kegunaannya seperti ini. Kita blok dulu. Kalau cut dia itu menyalin ya. Dia menyalin dan menghilangkan seperti itu, memotong. Tapi ini sifatnya bukan hilang, tetapi diambil, nah di cut, contoh mau dipindahin ke bawah. Paste. Nah, seperti itu. Kemudian kalau copy, dia mengcopy tanpa harus menghilangkan. Ya. Tombol kombinasinya CTRL C, copy, dan kita pastekan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk paste ya sama. Di sini tinggal contoh CTRL C di atas ya. CTRL C, kemudian tinggal di paste. Keep text only. Dia di bawah sini. Oke, untuk penggunaan itunya paham ya, teman-teman. Udah yang paling sering digunakan seperti itu. Untuk mempermudah tinggal CTRL C X untuk cut, CTRL plus C untuk copy, dan paste CTRL V. Seperti itu. Itu yang paling sering digunakan. Oke, selanjutnya format painter. Format painter ini fungsinya seperti ini. Setelah kita melakukan pengeditan, baik itu di bagian font kita bold, kemudian stylenya juga kita rubah, contoh. Nah, ketika kita ingin menghendaki format atau ya format yang sama dari paragraf ini, kita tidak perlu melakukan setting satu persatu, melainkan kita copy paste format lah ini kalau bahasa saya. Coba kita pilih format pointer. Nah, kemudian kita tinggal klikkan saja di paragraf yang kita kehendaki formatnya sama. Secara otomatis dia akan sama mengikuti format yang sudah kita painter tadi. Jadi seperti itu. Tidak perlu teman-teman melakukan pengeditan satu persatu. Cukup teman-teman melakukan pengeditan di satu kalimat atau paragraf.
Ini teman-teman tinggal pastekan melalui format Painter ini. Oke, jadi cara kerjanya seperti itu. Ya, baik itu mungkin dari paragraf sama, kita format Painter, kita blok di sini, seperti itu. Kita ulangi. Nah, seperti itu. Dia akan sama ya untuk formatnya. Oke, selanjutnya yaitu font sudah, font size sudah. Nah, ini untuk bold dan italic. Ini untuk B, ini untuk bold, untuk mempertebal kata ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya, bold udah. Kemudian di sini ada I, miring. Ini namanya italic untuk memiringkan suatu teks. Dan ada underline untuk memberi garis bawah pada teks. Kita ambil contoh. Kita gunakan teks dulu ya teman-teman. Oke, kita ambil contoh teks ini. Intinya kalau teman-teman semua ingin melakukan pengeditan, teman-teman awali dengan memblok teksnya ya, dengan cara klik kursor, tahan ya. Kemudian baru teman-teman ingin bold, tinggal klik bold. Nah, sekarang beda ya untuk ketebalan dari si teksnya. Untuk mengembalikan lagi tinggal blok lagi, pilih boldnya lagi, atau Ctrl Z juga bisa. Sekarang italic. Nah, ya memiringkan teks fungsinya. Kemudian ada underline. Underline ini juga banyak nih pilihannya. Klik saja. Nah, underline-nya mau seperti apa? Seperti ini kah? Atau putus-putus seperti ini kah? Ya, sesuai kebutuhan aja ya teman-teman. Oke. Kalau sudah, ini juga bisa dilakukan dengan tombol kombinasi. Nah, CTRL-B sesuai awalan hurufnya ya. I, CTRL-I, dan CTRL-U. Kalau kita coba pakai keyboard seperti ini. CTRL-B, CTRL-I, CTRL-U. Seperti itu. Oke, teman-teman, paham ya? Selanjutnya di sini ada yang namanya strike through. Ini digunakan untuk memberi garis tengah pada suatu teks. Kita blok dulu teksnya. Kita pilih strike through. Nah, seperti itu fungsinya. Dan selanjutnya di sini ada pangkat ya ini, teman-teman. Subscribe. Ya. Biasanya ini untuk bilangan di dalam rumus matematika. Cara penggunaannya biasanya blok dulu yang ingin dipangkatkan, kemudian klik ini. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan yang X2, sama. Terus seperti ini, tinggal teman-teman hapus dulu, kemudian klik ininya. Nah, baru teman-teman tuliskan lagi. Nah, tiganya kita pangkatkan. Sorot, blok angka tiganya, kemudian klik. Atau dari praktek pertamanya juga bisa. Oke, klik ini dulu, baru. Nah, maka dia akan langsung kecil. Itu ya teman-teman. Jadi prakteknya seperti ini. Angka besarnya dulu, baru klik ini, baru pangkat. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada pengaturan untuk font size-nya, teman-teman bisa atur lewat sini juga ya. Grow font dan shrink font. Ya, kalau kita blok teksnya, dan kita bisa besarkan lewat sini. Nah, lihat perubahan font size-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya di sini untuk mengatur kapitalis ya, untuk change case. Mulai dari ada sentence case, lower case, upper case, capitalize S, word, dan toggle case. Nah, untuk previewnya tuh teman-teman lihat saja contohnya sentence case. Ini S-nya yang besar di awal saja. Nah,
Ini lowercase, ini kecil semua. Uppercase, hurufnya besar semua. Ini capitalis H word, setiap awal kata dia huruf besar. Seperti itu. Oke, kita coba teman-teman. Blok dulu teksnya. Pilih sentence case seperti ini. Lower seperti ini. Uppercase seperti ini. Capitalis S word seperti ini. Toggle case seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman kegunaannya. Jadi teman-teman kalau melakukan salah pengetikan harusnya huruf besar, teman-teman ketik huruf kecil, teman-teman jangan hapus terus ketik ulang, tinggal teman-teman rubah di bagian sini saja. Oke, mantap. Oke, yang selanjutnya yang teman-teman harus pelajari masih ada ini, namanya clear formatting. Clear formatting ini membersihkan atau mengembalikan ke semula. Contoh kita sudah melakukan pengeditan sebelumnya ya, kita udah tambahkan bold contoh. Bold IO. Nah, kita akan clear formatting, tinggal di blok semua, kemudian kita clear formatting. Jadi dia format yang sudah kita berikan, dia akan dihapus. Dia akan menjadi teks biasa seperti pengetikan awal. Ini fungsinya seperti itu. Biasanya ini kegunaannya itu ketika kita kopas dari internet, nah kita clear formatting tuh semua format yang tersedia. Baru kita lakukan pengeditan dengan format kita sendiri. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya yang kita bahas adalah di bagian ini ada apa nih? Nah, ini namanya word art, teman-teman. Jadi, teman-teman juga bisa menulis atau membuat tulisan keren ya, tulisan keren di dalam Microsoft Word ini. Sebagai contoh, seperti ini, blok dan pilih stylenya. Di sini banyak sekali, teman-teman bisa pelajari sendiri nanti ya. Kita ambil contoh ini. Nah, jadi seperti itu. Kita juga bisa membuat teks keren di dalam Microsoft Word. Nah, kemudian mungkin ini sebagai karya-karya ilmiah ya, ataupun novel. Lalu bisa edit sesuai kebutuhan, stylenya di sini sudah disediakan, outline-nya bisa teman-teman pilih sendiri. Ya. Shadow-nya teman-teman atur sendiri, ada reflection juga, ada glow. Gitu. Oke, mantap. Oke. Oke, lanjut ya, teman-teman. Selanjutnya kita belajar pewarnaan. Nah, ini ada seperti ini, ada pewarnaan background. Untuk kita sorot namanya text highlight color dan font color. Ya, perbedaannya tuh seperti ini. Kita blok dulu. Lalu kita pilih yang ini, yang text highlight color, yaitu memberi warna latar belakang ya teman-teman. Kayak kita menstabilo teks atau stabilo sesuatu di buku kita, nah itu seperti ini gitu. Kemudian kalau yang ini dia hanya memberi warna pada teksnya. Kalau ini kan teks, warna teksnya tetap ya teman-teman. Nah, kita beri warna pada teksnya. Teman-teman bisa pilih gradient. Gradient ini ya gradient ya perpaduan warna. Pilih more colors. Oke, nah, jadi bedanya seperti itu. Kalau yang ini dia memberi warna pada latar belakangnya, kalau yang ini hanya teksnya. Apakah keduanya bisa dibarengkan? Bisa. Kita blok lagi yang hijau ini, kita rubah warnanya. Oke, jadi seperti itu.
Ya teman-teman, lanjut ya. Selanjutnya ini adalah numbering untuk bagian paragraf. Sebenarnya dia udah di plot-plotin ya. Sampai di sini tuh namanya dia bagian clipboard. Nah, ini ada sampai menu advance-nya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada menu font, submenu font. Ini submenu paragraf. Ini ada style, nah ada editing. Nah, kita lanjut di bagian submenu paragraf. Di sini ada numbering, ya, ada namanya bullets atau list. Ya. Jadi kalau teman-teman tuh punya list, contoh, teman-teman ingin mengetikkan nama-nama buah, contoh ya. Nah, kalau seperti ini teman-teman tinggal lakukan pengeditan lagi ya, ubah menjadi hitam. Nah, dan contoh pertama itu mangga, dua itu jeruk, atau nah teman-teman ingin buat buletannya, tandanya, teman tinggal blok, kemudian pilih stylenya, bisa teman-teman tentukan sendiri, new bullet, bisa dari picture atau teman-teman punya simbol sendiri. Oke. Nah, seperti itu, atau dari sininya juga bisa. Tinggal teman-teman kembalikan format clear, kemudian teman-teman pilih lagi seperti itu. Oke, penggunaannya teman-teman paham ya. Sama dengan yang numbering library ini, teman-teman bisa, ini kan simbol numbering listnya. Nah, kalau untuk angka dan huruf, teman-teman pilih yang sebelahnya ya, di sini. Stylenya bisa teman-teman lihat previewnya. Oke, lanjut teman-teman. Paham ya untuk number listnya atau pembuatan number listnya? Kalau di sini dia digunakan untuk biasanya subbab ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah bagian alignment ya. Di sini ini digunakan untuk perataan teks ya. Mulai ada align text left, artinya rata kiri. Kemudian di sini ada center, ya, rata tengah. Kemudian di sini ada align text right, ini rata kanan. Ini ada justify. Ya. Ini justify dibagi lagi menjadi justify low, ada medium dan high. Oke, kita praktekkan cara penggunaannya. Lagi-lagi teman-teman blok dulu, dan kita pilih, ini udah align text left ya, udah rata kiri. Kalau kita ingin rata tengah seperti ini, kalau ingin rata kanan seperti ini, kalau ingin rata kanan kiri seperti ini, pilih justify. Untuk yang low seperti ini, untuk yang medium seperti ini, untuk yang high seperti ini. Kalau untuk kombinasi di keyboardnya ya CTRL-E, CTRL, CTRL-R right, dan CTRL-C, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada pembuatan spasi atau line and paragraph spacing. Jadi kegunaannya untuk mengatur jarak ya, antara satu baris dengan baris yang lain.
kita langsung praktekkan. Lagi-lagi blok dulu teksnya, kemudian klik ini. Nah, di sini sudah ada ukuran bakunya atau format dari bawaan ya, mulai dari 1,0, 1,15, 1,5, 2,0 sampai 3,0 seperti itu. Nah, jadi untuk pengaturannya itu ada di sini. Oke, paham ya teman-teman. Kemudian di sini ada shading. Kalau kita blok, kita pilih shading. Nah, jadi fungsinya sama dengan yang ini tadi. Yang memberi warna di belakang teksnya. Kemudian ini ada sort ya, untuk mengurutkan berdasarkan paragraf. Teks mau diurutin berdasarkan apa nih? Descending atau ascending. Kalau ascending itu dari A sampai Z, dari kecil ke besar, kemudian descending kebalikannya. Kalau kita turutin, kalau kita urutin descending maka ada perubahan. Nah, biasanya dia itu seperti yang sort ini ya. Nah, seperti itu. Jadi huruf A dia membacanya di awal huruf ya, karena kita pilih ascending. Kalau kita descending maka kembali seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya data yang perlu diurutkan, teman-teman kemudian salah pengetikan, jangan diketik ulang, teman-teman gunakan sort ini. Kemudian di sini juga ada fitur bantu yaitu namanya show dan hide. Kalau kita klik dia akan muncul seperti ini. Nah, jadi kita tahu dari dalam pengeditan itu, contoh di sini itu menggunakan berapa tab seperti itu. Kemudian di sini menggunakan berapa enter ya. Untuk mengetahui format juga biar yang kita gunakan, yang kita terapkan itu sesuai. Untuk memunculkan klik lagi. Memunculkan klik, untuk menghilangkan klik lagi aja. Oke, yang selanjutnya yaitu pembuatan, ini ada namanya border ya teman-teman. Nah, ada garis kalau teman-teman bisa lihat. Nah, contoh teman-teman ingin memberikan garis atas bawah pada suatu paragraf, tinggal klik kursornya di sini, pilih top ya, dan pilih bottom border. Nah, seperti itu. Border. Ini biasanya digunakan di dalam pembuatan tabel ya. Nah, jadi di sini juga bisa teman-teman gunakan namanya horizontal line, ada view grid lines, ada border and shading, horizontal lines seperti itu. Ini ya. Kerja dulu. Mas, boleh nggak? Iya. Nitip. Nah, teman-teman juga bisa warnai mungkin. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman biasanya melihat ada kop surat itu ya, itu menggunakan horizontal line. Untuk yang lain teman-teman tinggal lihat saja sesuai dengan preview ini ya, sampingnya. Kemudian yang akan saya bahas lagi adalah di bagian find. Ini ada find and replace. Ini biasanya digunakan untuk menemukan dan mengganti
Contoh, kita ingin menemukan kata dengan di semua teks yang ada di sini, satu dokumen ini. Caranya tinggal klik find. Nah, muncul di sini ada isian. Nah, tinggal teman-teman ketikkan kata apa yang ingin teman-teman cari. Nah, maka kata-kata yang menggunakan kata dengan atau kalimat yang menggunakan kata dengan akan ditampilkan di sini. Nah, tinggal teman-teman klik saja, maka di sini akan melakukan perubahan. Ini fungsinya untuk menemukan gitu ya. Kemudian replace ini untuk mengganti kata secara banyak keseluruhan. Klik replace. Nah, find-nya itu temukan, kemudian ganti. Dengan ganti menjadi suka contohnya. Kemudian kita pilih replace all kalau ingin diganti semua. Nah, di sini ada keterangan 2 yang diganti. Yes. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satunya sudah keganti ya. Nah, jadi kalau teman-teman itu ada kesalahan penulisan ya, teman-teman jangan cek satu persatu. Kalau filenya berhalaman-halaman ya itu akan memakan banyak waktu. Teman-teman gunakan fitur ya, ini namanya fitur ya, find and replace. Oke, kita lanjut. Udah paham ya untuk di bagian menu home, mulai dari control copy paste sampai find and replace. Selanjutnya kita ke bagian menu insert. Nah, jadi menu insert ini adalah bagian menu yang digunakan untuk memasukkan sesuatu. Apa aja yang ada di menu insert kita bahas. Di sini ada cover pack, yaitu biasanya digunakan untuk pembuatan suatu makalah, suatu karya ilmiah seperti itu ya. Di sini teman-teman jadi tidak usah membuat lagi, teman-teman tinggal pilih format yang sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Tinggal teman-teman rubah bagian years-nya, teman-teman rubah sendiri. Company-nya bisa teman-teman rubah juga. Company name. Oke, jadi seperti itu. Oke, kemudian di sini ada blank pack. Ya, blank pack ini digunakan untuk menambahkan halaman baru. Ya, halaman barunya blank. Nah, seperti itu. Lihat teman-teman ya, sudah 3 pack halamannya. Kalau kita tambah lagi, dia menjadi 4. Seperti itu. Text break ini kegunaannya sama, menambahkan halaman, tapi bedanya di bagian section biasanya. Oke, dan selanjutnya masih di menu insert, yaitu membuat tabel. Nah, ini cara atau salah satu cara yang wajib untuk dimengerti atau dipahami oleh pengguna Microsoft Word, yaitu membuat tabel sampai dengan proses pemformatan, pemberian format, dari awal membuat sampai proses pengeditan sampai jadi gitu ya. Kita bahas sampai detail. Itu tabel. Nah, untuk menambahkan di sini sudah ada previewnya. Teman-teman tinggal tentukan sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman semua. Ya. Di sini baris, maaf, ini kolom. Ini kalau ke bawah baris. Nah, seperti itu. Ukurannya bisa teman-teman lihat di previewnya di sini. Ada 1x2, artinya 2 kolom 6 baris. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah sesuai, tinggal diklik ini.
Atau cara lain ya teman-teman bisa pilih insert, pilih klik, kemudian pilih insert tabel. Nah, di sini teman-teman bisa tentukan juga sendiri ya, kolomnya mau berapa, kemudian barisnya mau berapa. Contoh kolomnya ada 4, barisnya ada 10. Fix kolom width-nya biarkan auto aja. Klik OK. Nah, sekarang sudah terbentuk 4 kolom dan ada 10 baris. Kalau tidak percaya kita coba buat number list-nya. Nah, seperti ini. Ada 10 baris ya. Oke, biasanya kalau di suatu tabel itu ada namanya header tabel. Biasanya di sini. Nah, biasanya itu nomor mungkin. Ya nama siswa, alamat, kemudian pelajaran. Biasanya kita edit di bagian ini, kita tebalkan CTRL-B yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan CTRL-E untuk membuat dia rata tengah. Kemudian untuk mengatur dari jaraknya, teman-teman bisa klik seperti ini. Ini kan ada panel nih teman-teman, tinggal klik seperti ini. Atau dari sini juga bisa.
Halo, halo. Perjanjian. MOU ini perjanjian. Perjanjian. Ini perjanjian kontrak ya. Katanya. Lama. Kepencet mau. Paket kota. Nah, ya kota. Kota internet. Nanti bapak ngeladang. Iya, sebulan biasa. Ya nek masa anu. Oh, KWH anu ya. Sumur bor. Beda KWH ya, Mas. Lah sat siji panggah kan enggak kuat ngono kae. Hmm. Lah lemah teman. Lah kok lemah teman? Hmm. Pun ini. Ya sik ning rekening. Apa wingi panen panen ini? Hmm. Naik apa ya, Mak? Hmm. Lah, ya arep akhir tahun juga kok. Ganti harga kuwi lah paling. Ya wis arep ganti tahun ya paling ganti harga juga paling. Ya singkonge mahal, obat-obatnya mahal.
Ya sing dagang ya akeh. Tokone paling metu sekarang. Dolomit. Ya, biasanya bapak nyetok akeh. Biasanya bapak nyetok akeh. Wes, bulan piro ya, Guys? Kesek. Hmm, sik, Mak. Tak deloke. Nanti ya, Mas ya, naik. Tanggal bulan Agustus, Mak. Sekitar tanggal 9-10-an. Agustus bulan 8. 8. Siji, loro, telu, papat. Nggih, 3 bulan. Iya lah dicabut kena wis kan. Kenang-kenangan nih Pak D. Sing nyemproti ini, sing ngoret-ngoret ini. Tak aku ding ya. Gak tau nelpon, Mak. Orang nelpon meneh. Orang pernah nelpon meneh. Lah, wingi rene go HP, dikei rene wingi go HP to, Mak? Oh iya, Deng, ora, Deng. Wingi lo njaluk nomor-nomore Mas Imam. Ora, iya duwe nomore wong Jawa. Wingi iki gur nyatet ning kertas ngono terus digo balik. Non? Pak D. Nomore Mas Imam. Napa? Lah ya soalnya kan ngomong sih Angga sih. Pitung atus Mbak Ros. Nggih, dhuwitku entukne alat kae. Nggih. Iya, Mak. Sinyale mamak lah. Kayaknya soalnya gak wifi ya. Enggak lah. Lara disetel ya ngapa rusak ya tetap bisa lah.
Nah, ya orang lah jare nggak kena lah kena apa ora dingge kayak gini. Kok salah? Berarti kena dingge. Hmm. Terus saya kira dingge lah paketnya ya dicek. Ngecek paketnya. Ya berarti saya kena. Ya, memang tiap dino nyetel. Rotok fiction dase. Ngopo? Lah kok iso di doli dipredeli didoli lho. Iya lah bisa kayak gitu. Nah iya. Lah anu di tukane mobil brondolan kon nyopir golek kuli ngono apa? Nyingkong ngono gelem ora deh. Oh iya. Iya. Ya maksudnya ditukani mobil brondolan ngono terus kon nek kon nyopir koyo Dedi kanca-kancane ngono kayaknya gelem deh nih. Lah ngopo mandek?
Oh iya nek yo ning anu lho. Ning dealer re. Heeh. 1013 tahun. Ya lak pesen ning dealer kono wae lho. Emang enggak kena. Ya lah enek. Ya, tetap golek juga soalnya orang ngerti gon-gon. Kadang pun enek pun paling ya harus pesen inden. Enggak gelem tak pesen. Murah lah lah ndek totok totok mio kae piro? Paling kur 100. Enggak luwe lah kontak. Nyimpen toko toko ni dealer juga pesen. Udah lah itu senopane dia. Lah iya, totok mio. Insyaallah. Durung. Durung, Mak. Bun. Tahu nggak lu beli berapa gepreknya? Berapa? Berapa? Beli 15. Siapa? Vendor. Tapi gue tuh. Oke, Mak. Iya, iya. Ya. Tuh. Gratis semua. Oke. Oke, Mak. Amin.